Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa Gereja Kristen Jawa Purworejo kembali hadir pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara yang terkasih, tahun ini sepertinya akan menjadi tahun yang berbeda dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu atau bahkan 2 tahun yang lalu. Karena tahun ini kita sudah berada pada situasi kondisi yang semakin baik. 2 tahun kita berada di dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19. Sekarang kita sudah mulai terbuka, aktivitas-aktivitas sudah banyak dilakukan. Demikian juga dengan kehidupan bergereja. Dan tentunya juga dengan Natal. Natal tahun ini akan menjadi berbeda dari Natal tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ada sukacita yang lebih ketika kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Saudara, sudah berapa perayaan Natal yang saudara hadiri? Meriahkah? Saudara, tidak salah ketika kita merayakan Natal dengan begitu meriah. Tapi mari kita mengingat akan Natal yang sesungguhnya supaya kita tidak kehilangan hakikat Natal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tiada binasa melainkan peroleh hidup kekal. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, semua pemberian-Mu hendak kami hayati untuk kami bisa hidup sebagaimana teladan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami pagi hari ini. Engkau memberkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara tentu tahu lagu tadi, Yohanes 3 ayat 16 menjadi ayat nats kita. Menjadi rema di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Natal yang terkadang terabaikan adalah tentang pemberian. Keselamatan itu menjadi kabar utama dari Natal. Tetapi bukankah keselamatan itu adalah pemberian Allah bagi kita semua? Ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu berarti memberi. Dan bukankah itu yang diteladankan oleh Allah kepada kehidupan kita? Hidup Tuhan itu adalah memberi. Gaya hidup yang Yesus teladankan bagi kita adalah gaya hidup memberi. Mari lihat sepanjang kesaksian Alkitab. Bagaimana Tuhan memberi 5.000 orang ketika mereka ada dalam situasi lapar. Bagaimana Ia memberi kesembuhan bagi mereka yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar.
Bagaimana Yesus memberi pengakuan terhadap Sakius. Bagaimana ia memberikan harga diri kepada perempuan Samaria. Bagaimana ia memberikan hidup kepada seorang yang bernama Lazarus. Yesus memberikan teladan bagaimana mengukur hidup bagi kehidupan kita. Dan teladan yang diberikan bukan dengan ukuran bagaimana mendapatkan faedah untuk hidup ini. Itu bukan ukuran Yesus. Jadi ukurannya bukan bagaimana saya mendapatkan faedah dari orang lain untuk hidup saya. Tetapi bagaimana saya bisa memberi faedah. Bagaimana saya bisa memberi yang terbaik untuk yang lain. Saudara, Yesus memang bukan hanya memberi, tetapi ia pun menerima banyak hal. Ia menerima cinta dari seorang wanita yang mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Ia menerima makanan ketika ia berada bersama dengan Maria Marta. Marta menyediakan demikian rupa. Ia menerima bantuan dari seorang yang bernama Simon Kirene. Yesus mendapatkan, tetapi gaya hidupnya adalah gaya hidup memberi. Saudara, menjadi manusia adalah bagaimana kita menerima dan bagaimana kita juga memberi. Kita diberi cinta oleh Allah dan bagaimana kita memberikan cinta itu bagi dunia ini. Saudara, sebuah cerita kisah Mahabharata diambil dari kisah Mahabharata. Seekor burung merpati diterkam oleh gagak dan merpati itu luka. Cepat-cepat dia terbang menuju ke istana raja. Bertemu dengan raja, dia mengatakan, "Gusti, lindungilah hamba. Ada gagak mengejar." Raja melihat dengan rasa iba. "Tenang, di sini kamu aman. Aku akan melindungimu." Pada waktu itu masuklah gagak. Dia mengatakan, "Merpati itu kepunyaanku. Dan ini sesuai dengan hukum karena punggungnya sudah kutandai dengan luka." Saudara, raja itu harus menghormati hukum. Tetapi di pihak lain, dia sudah berjanji dengan merpati itu. Raja sudah terlanjur berjanji akan melindungi merpati. Nah, tiba-tiba raja mendapatkan akal. Dia menawarkan kepada gagak itu daging rusa untuk menjadi pengganti dari merpati itu. Saudara, burung gagak langsung mencemooh. Dasar manusia. Manusia yang selalu licik. Ia punya tubuh, tetapi kenapa dia harus menyembelih hewan yang lain untuk menjadi korban? Saudara, raja terkejut. Apakah ia harus memberikan sepotong dari anggota tubuhnya sendiri untuk diberikan kepada gagak? Ketika dia berpikir berat hati, kemudian dia mengambil keputusan dan dia mengatakan kepada para pengawalnya, "Ambil timbangan, timbanglah merpati ini, seberat burung merpati ini, seberat itu kami potong bagian dari tubuhku." Para pengawal tercengang. Tetapi mereka melakukan apa yang menjadi perintah raja. Dengan hati-hati dikeratnya bagian dari tubuh raja itu. Namun ketika ditimbang ternyata belum seberat merpati. Ditambah lagi keratan daging itu. Tapi anehnya, timbangan merpati itu semakin berat.
dikeratnya lagi, tapi masih belum cukup. Sungguh aneh. Dan sekarang hampir seluruh tubuh raja itu diberikan. Dengan kesakitan raja itu memberikan tubuhnya untuk diberikan sebagai ganti dari merpati itu. Dan akhirnya raja itu roboh. Pada saat itu mendadak burung merpati dan burung gagak menjelma. Karena ternyata mereka adalah dewa yang ingin mengukur pengorbanan raja. Dan pada saat itu raja pulih kembali. Saudara, kisah Mahabharata mengingatkan kepada kita, itulah raja yang kita punya. Raja yang senantiasa memberi dirinya, memberi hidupnya untuk kita. Natal bukan kemeriahan, bukan perayaan. Tetapi Natal adalah pemberian. Karena itu mari memberikan makna dalam kehidupan kita. Jangan kita ditenggelamkan oleh euforia perayaan Natal tahun ini. Karena semuanya sudah dimungkinkan, lalu kita lupa tenggelam dalam euforia kita. Mari kita belajar untuk menerima kasih karunia yang dari Allah, keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan mari belajar juga untuk memberi apa yang kita punya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Selamat Natal, Bapak Ibu Saudara. Senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kita, dan berkat itu pun kita bisa beri untuk dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, teladan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa merayakan Natal tahun ini dengan sukacita yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga, kerabat, jemaat. Tetapi janganlah kami tenggelam pada euforia perayaan ini. Supaya kami mengingat kembali, Natal adalah pemberian. Kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya berkat yang kami terima ini pun kami juga bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih ya Allah. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa memberi dari apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin.